Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namun wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, hadir bersama kita pemimpin kita, orang tua kita, Bapak Haji Sulaiman Kohar selaku Wakil Wali Kota Kota Lubuk Linggau. Hadir juga Bapak Haji Edi Saputra, beliau juga pemimpin kita, Wakil Wali Kota periode sebelumnya. Hadir juga sesepuh kita Bapak Haji Baijuri, dan tidak kalah pentingnya yang kita hormati Bapak Haji Lutfi Ishak selaku pengurus Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kami doakan mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau rahimakumullah. Ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi bahan renungan buat saya dan buat kita semua. Bunyi hadisnya, Nabi menyebutkan innamal a'malu apa Pak? Bukan Pak, yang lain. Itu sudah populer, innamal a'malu binniyan. Yang lain Pak. Ini ada yang menjadi kajian kita subuh ini. Innamal a'malu bi khawatimiha. Nah, ini baru mungkin Pak ya. Innamal a'malu bi khawatimiha. Apa artinya? Amal perbuatan kita sangat ditentukan bagaimana di ujungnya, bagaimana akhirnya. Nah, ini Pak. Tentu ini menjadi renungan buat saya dan menjadi renungan buat kita semua. Cerita kita itu akan ditentukan bagaimana akhirnya tuh Pak. Nah, apa akhir dari cerita kita? Tidak ada lain Pak, cuma dua. Happy ending, akhir yang baik. Dalam bahasa agamanya disebut husnul khotimah. Atau yang kedua apa? Bad ending, akhir yang buruk. Atau bahasa agamanya namanya su'ul khotimah. Cuma itu Pak, akhir dari perjalanan hidup kita itu. Nah, Nabi menyebutkan innamal a'malu bi khawatimiha. Akhir perjalanan kita itu nilainya itu akan ditentukan di akhir-akhirnya Pak, di cerita akhirnya. Nah, apakah happy ending, husnul khotimah, ataukah bad ending, su'ul khotimah? Kalau ditanya dengan kita, insya Allah semua kita bercita-cita dan bersepakat ingin meraih apa yang disebut happy ending, husnul khotimah, akhir cerita yang baik. Ada banyak kisah Pak yang menceritakan tentang ini. Misalkan dari sisi husnul khotimah, happy ending Pak. Misal kita sering dengar cerita, dan ini bersumber dari hadis Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana
Orang yang tadinya berlumuran dosa tapi berakhir menjadi mulia. Sang pembunuh yang dibunuhnya tidak tanggung-tanggung Pak, sampai 100 orang. Tapi di dalam riwayat itu disebutkan ujung dari cerita perjalanan hidupnya, dia berakhir menjadi ahli taubat dan dia dikatakan oleh Nabi menjadi penghuni surga. Happy ending Pak. Ada lagi seorang penzina, wanita penzina. Tentu saja dosanya banyak sekali. Tapi ada kebaikan yang dilakukannya dan itu menjadi catatan amal kebaikannya. Dia membantu anjing yang sedang kehausan, mati kalau tidak dibantu. Dan itu menjadi catatan emas di sisi Allah. Dia pun disebutkan dalam hadis itu menjadi penghuni surga. Happy ending Pak. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, orang yang paling getol, salah satu kafir Quraisy dulunya yang ingin mau membunuh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Masya Allah, hidayah datang menghampirinya dan dia kemudian memeluk agama Islam. Lalu beliau kemudian menjadi sahabat Nabi yang utama di antara sekian sahabat Nabi. Dan dia pun menjadi khalifah yang kedua. Meninggalnya juga dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa kita katakan husnul khotimah? Karena memang semasa hidupnya Nabi sudah menyebutkan salah satu penghuni surga ya beliau, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu Nabi berperang, perang Uhud Pak, misalkan di perang Uhud, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Amr bin Sabit, Masya Allah Pak. Ini disebutkan oleh Nabi, innahu lamin ahlil jannah. Dia adalah salah satu penghuni surga. Padahal dia Pak belum pernah nian sujud Pak. Belum pernah nian sujud. Belum pernah nian sholat. Apa sebab? Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, didakwahi untuk masuk Islam, nolak terus Pak. Tidak pernah terima. Begitu Nabi berjihad bersama para sahabat di perang Uhud, hidayah datang. Dan dia menyatakan di hadapan Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam. Seketika itu juga dia melibatkan diri, ikut berjihad, bertempur di medan tempur, di medan perang Uhud. Dan beliau pun gugur di medan tempur, mati di perang Uhud. Dan dia mati syahid. Lalu Nabi menyebutkan innahu lamin ahlil jannah. Dia adalah salah satu penghuni surga. Padahal belum pernah sujud Pak. Belum pernah sholat Pak. Karena waktu itulah dia baru masuk Islam dan terpanggil ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak cerita tentang bagaimana orang yang happy ending, husnul khotimah, akhir cerita hidup yang baik. Maka kita hari ini Bapak Ibu, saya tanpa juga terkecuali menyadari betul bahwa kita ini tidak pernah luput dari salah dan dosa. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah mengeluh. Hidayah Allah, rahman Allah, ampunan Allah itu terbuka luas bagi hamba-hambanya yang ingin merebut rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis kita menghadap Allah, Allah tersenyum menghampiri kita. Berjalan kita menghadap Allah, Allah berlari akan menghampiri kita. Maka jangan pernah putus dengan rahman Allah. Yuk kita raih happy ending, husnul khatimah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Yang kita ceritakan tadi Pak, enak nian Pak. Dan itulah cita-cita kita dari sisi husnul khotimah, happy ending tadi Pak. Tapi cerita bukan hanya satu sisi Pak. Seringkali cerita itu berbalik dari yang tadi. Apa itu? Bad ending. Akhir yang buruk. Atau yang disebut dalam agama kita apa?
su'ul khatimah. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Apakah terjadi ini, Pak? Banyak kasusnya, Pak. Kita pernah dengar cerita Israiliyat. Walaupun ini bukan bersumber dari hadis Nabi, tapi ini banyak diceritakan oleh para ulama kita, di antaranya Imam Ibnu Katsir dalam menafsirnya surah Al-Hasyr ayat ke-18, ada di kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ada kisah seorang ahli agama, taat beribadah, namanya Barshisoh. Taat betul beragama. Tapi apa akhir dari cerita hidupnya? Dia menjadi pezina, dia kemudian murtad, dan ujung hidupnya dia meninggal dunia dalam keadaan sujud kepada iblis. Na'udzubillah min dzalik. Su'ul khatimah. Hal yang sama terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang yang sama, Pak. Perang Uhud juga. Kalau tadi ada sahabat Nabi namanya Ammar bin Sabit, ahli surga yang enggak pernah sujud, happy ending tuh, Pak. Tapi ini ada sahabat yang sudah lama dulunya masuk Islam, tentu sudah banyak ibadah yang dia dapatkan, sudah banyak mendapatkan bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut perang Uhud, Pak, mati juga, Pak. Tapi oleh Nabi disebutkan, innahu lamin ahlin nar, dia adalah penghuni neraka. Nah, sahabat waktu itu kaget, Pak, yang ada. Ini kenapa? Mati-mati di medan tempur, ikut berjihad bersama Rasulullah perang Uhud, dan dia satu di antara 70 sahabat yang meninggal dunia. Tapi Nabi sebut ini adalah penghuni neraka. Apa sebab? Rupanya, Pak, lagi berperang tuh memang gagah, banyak yang kalah takluk sama dia. Tapi namanya perang ada resiko, Pak. Badannya kena juga luka. Nah, tak tahan dengan luka yang ada tadi, Pak, dia akhiri hidupnya dengan cara membunuh diri. Nabi tahu, dikasih tahu oleh malaikat Jibril, ini matinya bukan mati terbunuh oleh lawan, tapi mati tidak sanggup menahan sakit luka yang diterima, dan dia mengakhiri dengan cara bunuh diri. Su'ul khotimah. Su'ul khotimah, bad ending, akhir hidup yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Apakah ini terjadi kepada kita? Sangat mungkin terjadi kepada siapapun. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, pelajaran ini mengingatkan saya, mengingatkan kepada kita semua. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang kita baca di awal tadi, innamal a'malu bi khawatimiha. Akhir amal kita itu sangat ditentukan bagaimana akhir dari perjalanan hidup kita. Sayang beribu sayang, ibarat kemarau berbulan-bulan, habis tersiram oleh air yang hanya satu jam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Maka saya diingatkan dengan berbagai macam peristiwa yang ada ini, Pak. Allah mengingatkan kepada kita bagaimana tipu daya iblis itu tidak pernah mati akal, tidak pernah berhenti, Pak. Semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi pula, semakin kuat juga terjangan angin menerpa kita. Maka ingat kata Allah, bagaimana iblis mengikrarkan diri di hadapan Allah, betapa gigihnya dia ingin menyesatkan kita dan menjerumuskan kita. Ada di Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-16 sampai 17. Kata iblis di hadapan Allah, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Duhai Allah, terlanjur aku sudah diponis menjadi makhluk yang terkutuk. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku bersumpah ya Allah akan menyesatkan umat manusia dari jalanmu, jalan yang lurus. Nah, iblis, Pak, lah bersumpah, Pak, di hadapan Allah, cak mano caranya nak nyesatkan kita. Bagaimana iblis menyesatkan kita, menjerumuskan kita? Ayat berikutnya menjelaskan apa?
Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku datangi manusia itu, aku sesatkan manusia itu dengan cara lewat depan, lewat belakang, lewat sebelah kanan, dan lewat sebelah kiri. Dak kati ampun pokoknya Pak. Kita akan tetap selalu diupayakan oleh iblis untuk disesatkan dan dijerumuskan. Na'udzubillah min zalik. Maka ada kata ulama begini Pak. Terkadang saking istiqomahnya iblis. Nah, iblis ada istiqomahnya juga Pak dalam menyesatkan kita. Bahkan saking sabar dan istiqomahnya iblis untuk menjerumuskan kita. Ada kata ulama begini Pak. Iblis itu kadang-kadang harus membuka 99 pintu kebaikan. Dengan tujuan apa? Untuk menjebol satu pintu keburukan. Hebat Pak. Iblis itu saking istiqomahnya Pak, saking sabarnya untuk menjerumuskan kita. Terkadang dia harus melalui cara apa? Dia buka 99 pintu kebaikan dengan tujuan untuk menjebol satu pintu keburukan. Lah kalau sudah jebol satu pintu keburukan, turunnya akan menyusul Pak. Misal, kita sholat ke masjid Pak. Ini iblis dihalangi ke masjid, tak mempan gitu nih Pak. Tangan tulah gitu ke masjid. Pasti nak ke masjid tulah. Uji iblis tak mempan nih wong. Dibukanya pintu kebaikan untuk kita. Pak, kalau sholat ke masjid itu pakai pakaian yang bagus-bagus. Allah senang kalau kita pakaian bagus. Dan itu memang ada dalilnya. Ada dalilnya. Dibuka pintu kebaikan. Besok pun kita pakai pakaian yang rapi Pak. Siko. Besok dibuka lagi pintu kebaikan. Pak, kalau ke masjid itu Pak, usahakan dari rumah berwudu. Biar dapat pahala. Setiap langkah kaki kita menuju masjid menjadi penggugur. Ada tak dalilnya Pak? Ada. Pintu kebaikan lagi. Itu hadis Nabi. Kita lakukan Pak. Besok dibuka lagi pintu kebaikan. Pak, kalau ke masjid datangnya jangan terlambat, lebih awal. Biar sampai ke masjid banyak ibadah yang baca dilakukan. Baca sholat sunat tahiyatul masjid, baca intizar waktu. Datangnya kita lebih awal Pak. Untuk apa Pak? Nah, lagi-lagi Pak apa? Untuk menjebol satu pintu keburukan. Begitu sekian banyak pintu kebaikan ini dibuka oleh iblis untuk kita, sampailah kita di masjid. Nah, tengok kiri kanan Pak. Dak kati uang, belum datang uang ke masjid Pak. Nah, jebol di situ Pak. Mulai apa kata kita? Hanya aku yang paling semangat datang ke masjid. Yang lainnya masih tidur. Jebol. Riak dapat. Sum'ah dapat. Ya Pak ya. Takabur laju juga Pak. Nah, ini iblis untuk menggoda kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Bagaimana cara kita kemudian untuk membentengi diri kita ini Pak? Agar jangan sampai kita su'ul khotimah. Karir kita jangan sampai menjadi su'ul khotimah. Hidup kita ini jangan sampai su'ul khotimah. Tapi kita kepengen menjadi husnul khotimah. Maka Allah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 36. Kata Allah, wa may yakshu an zikrillah wa may yakshu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Kata Allah, siapa baik yang lalai dari ingat kepada Allah, maka disitulah setan akan menguasai diri kamu, dan setanlah kemudian akan menjadi teman setia buat kamu. Ya Allah, kadang memang iya Pak. Dalam momen-momen tertentu hilang kita terhubung dengan Allah. Maka disitulah setan menjadi celah untuk kita menggoda kita, menjerumuskan kita. Yang tadinya karir kita Masya Allah moncreng, semua orang tahu tentang kita. Kita ahli ibadah. Gara-gara waktu itu kita lupa dengan Allah, setan menguasai kita dan kita terjerumus dalam perbuatan na'udzubillah min zalik. Tenggelam semua karir kita sebelumnya Pak. Na'udzubillah min zalik. Saya ingatkan saya Pak,
tidak mengatakan siapapun. Karena setan tidak pernah berhenti, Pak. Dengan berbagai macam caranya, dia cari peluang untuk menyesatkan kita. Maka Bapak-bapak, saya diingatkan dengan berbagai macam peristiwa itu. Ayo jangan sampai luput dari kita ini ingat kepada Allah. Wa may yashu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Kata Allah, siapa baik yang lalai dari ingat kepada Allah, yang lalai berzikir kepada Allah, maka disitulah peluang setan ingin menguasai diri kita, dan setanlah yang kemudian menjadi teman setia kita. Na'udzubillah min zalik. Lah kalau setanlah jadi teman kita, apa Pak? Kesesatan dan kemaksiatanlah yang akan dijerumuskan untuk kita. Na'udzubillah min zalik. Karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, ayo kita bentengi diri kita. Salah satunya apa Pak? Zikir pagi dan zikir sore. Di antara zikir yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang kalau baca Pak, jangan yang kita tinggalkan. Apa itu? Baca ini Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di dalam hadis disebutkan, siapa baik yang membaca zikir ini di pagi hari sebanyak 100 kali, maka jaminannya apa? Ada 4. Satu saja Pak, yang untuk kita kaitan dengan ceramah ini apa? Kanat lahu hirzan minasyaiton zalikal yaum hatta yumsiyah. Kata Nabi, yang merutinkan baca zikir ini 100 kali di pagi harinya, maka dia dijamin terjaga dari godaan setan di hari itu sampai datang waktu sorenya nanti. Yuk kita amalkan Pak. Ini zikir supaya kita betul-betul dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu 2 jam yang akan datang. Pagi ini iyo kita duduk di masjid Pak. 2 jam yang akan datang, 3 jam yang akan datang, 5 jam yang akan datang, jangan-jangan bukan di masjid lagi, di tempat duduk kita. Na'udzubillah min zalim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, sebagai penutup Pak, saya nitip doa dengan Bapak Ibu semuanya. Bantu ya Pak ya. Bantu doa kami para mubaligh, para penceramah, para guru ngaji Pak. Doa kami Pak. Doakan kami guru-guru ngaji. Doakan kami para mubaligh agar kami selalu ditolong oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Jangan kami su'ul khotimah, na'udzubillah ya Allah. Jangan sampai kami menjadi su'ul khotimah ya Allah. Kami kepengen semuanya, kita semuanya menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.